Tapi kadang dia di counter, di kasir, kadang memasak gitu. Yang saya tahu. Oh, jualan laksa sama cendol. Iya, di situ kerja di restoran. Banyak temen juga sih di situ. Iya. Oh, dulu di Malaysia jualan laksa sama cendol ya. Dari situ kenalnya. Orang kaya di negaranya tidak akan merantau ke negara orang. Dah, kalian garisin. Pakai tinta merah kalau ketemu. Oke. Dari zaman prasejarah sampai hari ini, ya, kecuali ekspansi kerajaan, dah, yang namanya orang merantau itu pasti dia untuk memperbaiki ekonomi dia di tanah baru. Itulah judulnya merantau. Nggak ada konglomerat pergi merantau, nggak pernah sejarah. Cek konglomerat mana yang anaknya mau dia di luar dan jauh dari dia, di luar rumah, nggak ada. Omong kosong. Jadi kalau ada orang merantau begitu ngakunya orang kaya, ya cukup tahu aja. Berarti Anda sedang yang meninggalkan rumah juga lelaki itu, bukan Feni yang pergi. Gimana, Fen? Pergi pun bawa apa? Bawa beras, bawa toples, bawa garpu, sendok. Kalau dia lelaki Bawa garpu, iya, beneran. Oh ya? Dia tahu ada anaknya di rumah bawa beras. Pokoknya sekira dia beli, diambil. Bahkan dimediasi diminta minta waktu dia 4 tahun. Panci-panci nggak? Panci-panci juga. Kalau laki-laki gentle kan bawa badan aja. Iya. Kadang orang tidak takut mati, tapi orang takut lapar. Kan gitu. Buat fansnya Akas dan buzzer yang dibayar untuk membelanya, kalian itu pengkhianat negara. Di mana letak nasionalisme kalian di saat ada 2 perempuan, bahkan mungkin lebih, wanita asli Indonesia yang sedang mencari keadilan, merintih ke pengacara sana, mencari keadilan sini, malah kalian bela pria asing. Aku penasaran, kalian membela Akas itu kenapa sih? Karena apa sih? Coba, ini aku jelasin ya. Istri pertama dibully, dibilang tua, jelek, tapi hartanya habis disedot sama dia. Terus diceraikan tanpa pengetahuan dia. Seenak-enaknya aja semena-mena. Gila nggak tuh? Istri kedua, ini yang paling parah. Istri kedua tuh aibnya dibongkar, diselingkuhin, dimanfaatin untuk mencari keuntungan, usaha, endorse, followers. Yang lebih nggak masuk akal lagi, yang ngebelanya ini perempuan juga. Aku aja yang laki-laki itu harus pick up untuk membela wanita Indonesia. Nah ini kalian perempuan mana sih? Negara apa? Mulai sekarang, para wanita itu kalian harus bersatu untuk membela kasus ini. Karena peraturan itu dibuat karena ada sebuah kasus. Mungkin aja karena kasus ini, pemerintah membuat aturan untuk mempersulit warga asing nikah seenaknya, untuk cari keuntungan seenaknya di Indonesia. Mereka gembel-gembel di luar, masuk ke Indonesia jadi orang kaya. Nah kita miskin orang Indonesia. Kita kalah sama orang asing, berarti kita belum merdeka. Betul sekali, kasus kue Afam Faktai ini bisa meledak, bisa viral. Karena yang lakukan podcast itu bukan orang sembarangan. Bukan rakyat biasa yang pengen pansos, artis-artis pemula yang cari sensasi, tapi artis yang sudah memiliki jam terbang yang cukup tinggi dan sudah menjadi anggota dewan. Dan harusnya mereka itu mengerti hukum. Setidaknya punya staf khusus hukum. Aneh sekali ya di Atlantis. Katanya anggota dewan ini mereka itu ditugaskan untuk bikin undang-undang. Tapi mereka tidak mengerti hukum. Dan melakukan podcast-podcast yang tidak edukatif, tidak membangun, justru meruntuhkan warga negaranya sendiri, kaum wanita. Dan juga laki-laki sebenarnya kan malu banget gitu kan. Ya bisa aja satu saat dia nanti si Oyokoyo undang ya perempuan-perempuan yang akan mengeluh tentang suaminya yang letoy, yang memble dodolnya. Bisa saja, karena cari sensasi. Makanya harus dikasih pendidikan. Ya harus dikasih efek jerah menurut saya. Tapi kenapa diam? Mau dari menteri, mau dari wakil presiden atau presiden, kenapa diam semuanya? Ini hal penting loh. Karena panggung ini sebenarnya kan ada untuk rakyat Indonesia. Kenapa panggung ini beri ke warga negara asing yang tidak bermutu? Kecuali memang ada pendidikan untuk kesehatan alat kelamin. Mungkin undang dokter alat kelamin karena kita sedang memberantas kue Afam Faktai. Harus cari vaksin dari Bill Gates. Vaksin itu kue Afam Faktai. Kue Faktai itu loh.
Mungkin ada vaksinnya juga. Ya mungkin kalau itu kita butuh dana investasi dari Bill Gates supaya kue afam itu nggak fakta. Intinya ini podcast ini tidak ada mutu, tidak mendidik, tidak membangun, tapi justru melecehkan. Dan waktu kita mendengar itu kita diem sebagai anggota dewan. Nah tujuannya apa? Lagian kan sebaiknya bikin podcast tentang unifikasi. Dulu mereka cerai tapi bisa dipersatukan, kan keren. Oke Kak, ini kan artinya tiap sana kan selalu kemana-mana nih, podcast kemana-mana melihat jawaban dari setiap pertanyaan di podcast itu, gimana sih menanggapinya? Pastinya malu. Ya pastinya malu. Terus Malu lah. Terus nggak masuk akal, asal ceplos mulutnya ngomong. Apa lagi Kak? Apa lagi bang? Buka padi umum. ya nggak apa-apa, sampaikan. Ya itulah, pokoknya nggak di luar otak kita lah untuk berpikir lah. Jadi kalau dia ngomong semuanya saya gitu. ngomong pen, nanti katanya saya ngarahin lu. Nggak ada karena aku susah berbahasa aja, makanya dibantu sama Pak Daren. Artinya untuk dengan pihak sebelah ada ini nggak sih penyesalan atau apa sih? Menyesal untuk apa? Ya mungkin pernah. Oh iya, pernah kenal. Itu akan aku sesali seumur hidup. Selegram Akas Elahi dilaporkan oleh mantan istrinya, yaitu Emilia Janu, terkait dugaan dokumen palsu. Akas Elahi terancam 7 tahun penjara. Kisruh rumah tangga selegram Akas Elahi memasuki babak baru. Emilia Janu, mantan istri Akas Elahi, memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Selatan atas laporannya pada Senin 2 Juni 2025 malam. Emilia melaporkan dugaan tindak pidana sumpah palsu yang dilakukan Akas Elahi ke Polres Metro Jakarta Selatan. Adapun laporan dibuat usai Emilia merasa dirugikan secara moral, mental, dan materi akibat status perceraian yang dipublikasikan sepihak oleh Akas. Sudah selesai melaksanakan pemeriksaan, Mbak Emilia diberikan 55 pertanyaan. Semua dijawab sesuai fakta. Nanti saksi-saksi pendukung akan diperiksa, kata Sri Daren, tim kuasa hukum Emilia Janu. Emilia mengaku tidak terima perceraian dilakukan sepihak oleh Akas Elahi, apalagi ia baru mengetahui hal tersebut melalui media sosial. Emilia awalnya tidak tahu diceraikan, tapi setelah yang bersangkutan mempublikasikan statusnya telah bercerai. Setelah itu Mbak Emilia tahu dari sosial media, jelas Sri Daren. Adapun dalam kesaksian yang diberikan kepada polisi, Emilia menekankan membawa beberapa bukti. Di antara bukti yang dibawa Emilia adalah fakta bahwa dirinya tidak pernah berdomisili di apartemen dalam dokumen perceraian yang diklaim pihak Akas Elahi. Terkait pemalsuan, sudah disampaikan terkait akta cerai. Mbak Emilia nggak pernah tinggal di apartemen itu. Bukti KTP, surat domisili kita lampirkan, tidak ada hubungannya seorang Emilia dengan Jakarta Selatan. Apalagi apartemen yang disebut Emilia tidak pernah, jelas Sri Daren. Ia pun berharap kasus ini bisa diproses adil oleh pihak kepolisian. Apalagi Emilia telah menanggung kerugian besar usai Akas Elahi bicara perihal perceraian mereka di media sosial. Ya, mudah-mudahan bisa diadili. Saya merasa dirugikan. Moral, mental, materi. Saya juga dijelek-jelekin di medsos. Katanya saya sudah tua, nikah dipaksa. Ini, itu, tegas Emilia. Dalam pemeriksaannya di Polres Metro Jakarta Selatan, Emilia Janu juga didampingi Feni Alberti, mantan istri Akas lainnya. Namun, Feni tidak menjalani pemeriksaan. Selegram tersebut hadir untuk memberikan dukungan moral kepada Emilia selama menjalani proses hukum. Feni tidak dimintai keterangan sebagai saksi. Tidak ada kaitannya, Feni datang untuk membackup moral Mbak Emilia, ucap Sri Daren. Emilia berharap kasusnya bisa diselesaikan sesuai prosedur hukum. Adapun berdasarkan pasal yang dilaporkan,
Akas Elahi terancam hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Pasal 242, ancaman hukuman maksimal 7 tahun, tanda Sri Daren.